Halo, ketemu lagi dengan saya Yusila Sutianto, masih dalam sharing tentang hipnosis. Kali ini saya ingin membahas tentang sejarah singkat hipnosis. Kenapa saya share ini? Karena ada beberapa hal yang sedang terjadi di Indonesia ini, bahwa hipnosis masih dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan. Ada juga orang yang menganggap bahwa hipnosis itu haram. Dan ini sah-sah saja karena ini adalah alur berpikir, makna, mungkin orang punya pengalaman tertentu ketika mereka mempelajari hipnosis. Nah, kali ini saya ingin membahas sejarah singkat hipnosis dari Western style, dari sisi barat, karena di sana tempat di mana hipnosis berkembang secara ilmiah tentunya. Dan kenapa juga saya share, karena saat ini di Indonesia hipnosis sudah jadi profesi. Sudah menjadi profesi, diakui oleh Kementerian Kesehatan, diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kemenkumham, dan juga Kemnaker. Jadi kalau di Kemnaker sudah ada BNSP, di Kemendikbud sudah ada standar kompetensi lulusan, di Kemenkumham dan di Kemenkes sudah ada organisasi payung hukum. Ada banyak di Indonesia, silakan Anda memilihnya. Nah, dengan mempelajari sejarah singkat ini, harapannya kompetensi Anda bisa meningkat dan profesi hipnosis bisa menjadi lebih mulia lagi. Oke, kita masuk ya. Saya akan coba untuk mempercepat menjelaskannya. Kayak judulnya sejarah singkat hipnosis. Yang pertama adalah yang harus Anda ketahui, fenomena hipnosis sudah ada semenjak manusia melakukan komunikasi. Sekali lagi, fenomenanya sudah ada, tapi belum ada namanya. Sudah ada dulu zaman-zaman kuil kuno, orang itu masuk ke sebuah kuil, lalu dia beristirahat, melakukan rest gitu kan, untuk mendapatkan kekayaan dan segala macamnya. Jadi sudah ada fenomena itu. Bahkan kalau kita mau definisikan hipnosis sebagai seni berkomunikasi, otomatis fenomena itu sudah terjadi. Ya, entah itu komunikasi dua arah, entah itu komunikasi lisan, secara verbal ataupun non-verbal. Karena nanti ketika kita menggunakan definisi hipnosis adalah proses penerimaan informasi dan kesiapan menerima informasi dan pengkondisian di mana diri melakukan pencarian makna ke dalam. Jika itu mau diistilahkan sebagai kondisi hipnosis, maka fenomena itu sudah ada semenjak manusia melakukan komunikasi. Nah, sudah banyak fakta-fakta sejarah, salah satunya adalah bukti dari tulisan Sanskerta kuno tentang adanya penggunaan kuil sebagai metode penyembuhan. Jadi orang masuk ke dalam kuil itu lalu mengalami kondisi trance, ya bahas sekarang trance ya. Mungkin dulu ya mereka beristirahat saja. Lalu di situ mereka akhirnya keluar dan mendapatkan efek kesembuhan dari berdiam lama-lama di kuil. Lalu di kuil papirus Mesir kuno juga menceritakan tentang penggunaan kuil tidur untuk melakukan penyembuhan. Jadi orang masuk ke kuil, lalu ketika keluar mereka akan punya efek kesembuhan atau kekayaan banyak. Jadi memang dulu kuil-kuil itu digunakan bukan hanya untuk kesembuhan, tapi untuk perbaikan nasib, cara berpikir. Itu sudah ada fenomena itu, tapi belum dengan nama istilah hipnosis. Oke, lalu selanjutnya ini fakta sejarah bahwa fenomena hipnotis sudah ada dari kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, terutama di Inggris adanya royal touch by the Queen. Jadi sentuhan Queen itu bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, dari gambar ini jadi ada salah satunya adalah Ratu Anne gitu kan, pada 1712 di sana Saint James. Dia ada orang datang lalu disentuh sama sama ratu, lalu dia mengalami efek penyembuhan gitu, efek kesembuhan karena trust, percaya. Ya, kalau saat ini kita bisa bilang efeknya placebo. Itu juga salah satu konsep hipnosis. Lalu ini seorang dokter ya dari Swiss, namanya Paracelsus. Dia menggunakan magnet. Ini sudah ada magnet nih. Sudah ada magnet, bisa memberikan efek pada penyembuhan gitu kan. Nah, kalau misalkan magnet itu berada dalam tubuh seseorang, efeknya bisa mengurangi rasa sakit gitu kan, dan dianggap bisa memberikan sesuatu yang positif pada tubuh. Nah, dari Paracelsus ini selanjutnya adalah ada kisah tentang Valentin Greatrakers. Itu seorang Irlandia ya, yang meletakkan tangannya di atas mereka dan mengeluarkan magnet dalam tubuh mereka. Jadi si kisah tentang Valentin Greatrakers ini terkenal dengan membelah dan memijat tubuh. Lalu ketika orang disentuh,
keluar masalah dari tubuh gitu. Jadi mungkin karena saking percayanya ya. Lalu nah ini 1725 ada seorang imam Yesuit ya. Ini tokoh religi yang menggunakan magnet untuk menyembuhkan seseorang. Jadi sudah ada fenomena ini gitu kan, fenomena ini dah. Lalu dikisahkan ini dia punya murid tapi dia nggak tahu ada namanya muridnya Franz Anton Mesmer. Nah inilah yang akhirnya membuat Mesmer berpikir ya bahwa magnet bisa menyembuhkan, tapi kata Mesmer bukan magnetnya yang menyembuhkan, tapi magnet dalam tubuh manusia itu yang bisa menyembuhkan. Ya itu dengan konsep animal magnetism. Lalu Franz Anton Mesmer gitu kan dengan ide dan pemikirannya itu menjadi favorit di Prancis. Nah ini salah satu gambar di mana dia membuat satu ember besar ya, dalamnya tuh ada air yang dianggap punya kekuatan magnet, lalu ada batangan besi, nanti orang yang menyentuhnya itu akan sembuh gitu loh kan. Memang ini bisa dibilang efek placebo. Kalau misalkan teman-teman mau lihat videonya itu ada, jadi terjadi katarsis ya. Jadi lihat orang dia gerak-gerak gitu kan, ya efeknya placebo. Tapi ini di Prancis saat itu menjadi sangat terkenal ya dia dengan magnetisnya ini. Nah, lalu ada karena isunya adalah Mesmer minta penyelidikan, tapi isunya kedua adalah Raja Prancis Ratu Prancis meminta Benjamin Franklin, the Franklin Commissioner untuk melakukan penyelidikan. Bener nggak sih bahwa magnet itu bisa menyembuhkan gitu kan? Nah, ternyata dari penelitian itu dianggap hanya imajinasi. Jadi ada 3 hal yang membuat teorinya Mesmer jatuh. Saya sudah buat video sebelumnya. Intinya adalah bahwa magnetnya Mesmer tidak memberikan efek apa-apa, hanya imajinasinya saja. Nah ini adalah membuat teorinya Mesmer jatuh. Nah jadi ketika Mesmer akhirnya jatuh gitu loh kan, tapi dia masih punya murid yang percaya bahwa ini punya efek gitu kan, punya efek gerakan-gerakan seperti ini, energi itu masih punya efek. Salah satunya adalah Marquis de Puységur. Jadi dia melihat bahwa dia bilang sama seorang bahwa di pohon itu masih ada magnet. Lalu ketika ada orang megang magnet itu terjadilah somnambulism state, kondisi hipnotik. Tapi saat itu bukan namanya hipnosis ya, sekali lagi ya, masih namanya fascinating, itu kan terpukau gitu, orang terpukau, lalu dia relax, deep, lalu terjadi orang mengigau, melakukan sesuatu yang dibuat, makanya muncul namanya artificial somnambulism. Nah, ini Marquis de Puységur ini juga muridnya dari Mesmer ya. Lalu jauh dari Puységur ada kisah dari Abbe Faria, seorang Indo-Portugis yang dia juga menggunakan animal magnetism itu dalam penyembuhannya. Nah, ini dari India, ini gambarnya Anda bisa mencari. Tapi saat itu dia sudah menggunakan teknik energi ini. Abbe Faria, ini juga sejarah mencatat tentang dia juga berkontribusi terhadap perkembangan dari hipnosis. Lalu ini ada Reichmer dan Reichenbach. Ini memang nggak terlalu famous dalam dunia hipnosis, tapi dia juga membahas tentang mesmeric. Dia bilang mesmeric adalah energi atau diklaim sebagai mind control. Bagaimana orang dapat efek dari magnet gitu kan, lalu terpukau, dia bisa mengontrol pikirannya. Lagi-lagi saat itu namanya belum hipnosis. Nah, satu ketika perkembangan Mesmer itu lebih ke arah kepertunjukan. Adanya body catalepsy gitu kan. Orang terpukau diam. Nah, salah satu orang yang masih melakukannya dan namanya La Fontaine. Nah, ini dikisahkan ini 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian. Itu lama gitu ya jaraknya ya. Dan berarti ada kisah yang hilang. Nah, La Fontaine ini adalah seorang entertainer lah ya, bahasanya tuh jalan-jalan. Nah, satu ketika dia jalan-jalan memberikan pertunjukan, ada James Braid di situ, seorang peneliti dokter. Dia melihat, kok bisa ya gitu kan, kok bisa gitu loh kan, orang mungkin bahasa kita sekarang diinduksi ya, kalau di hipnosis diinduksi, lalu dia diem, kaku gitu loh kan, terjadi katalepsi lah ya, karena memang waktu itu si La Fontaine itu dibilang sebagai the magnetizer gitu, dia gerakannya begini-begini, lalu orang yang begini-begini bisa kaku, diem, terjadi katalepsi. Tertariklah si James Braid, kenapa? Oh, rupanya ada stimulus. Kalau sekarang kita bilang suyet atau subjeknya itu di sudah satu titik, dia fokus, dia diem, dia trance,
habis dia trance, dia diem. Oke, terjadi katalepsi. Lalu dari penelitian itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali, dia mengatakan bahwa ini adalah kondisi hipnosa gitu kan, dewa tidur lah itu muncul. Nah, orang sudah banyak yang mempelajari. Jadi teorinya si Brett ini bilang gini, coba kamu lihat lilin ini terus aja. Jadi orang disuruh lihat lilin terus, sama si Brett diteliti. Oh, begini. Jadi apa yang terjadi kalau orang disuruh lama-lama lihat lilin gitu kan, otomatis dia akan nge-trance gitu kan, diem aja gitu kan. Nah, kata si Brett, terjadi orang kondisi hipnosa, trance, seperti tidur. Nah, itu terkenal, tapi satu ketika dia mengatakan bahwa ini kan karena kondisi fokus gitu, makanya ingin berubah menjadi monodeism. Tapi rupanya orang sudah nyaman dengan kata-kata dari hipnosis ini. Nah, salah satu fenomena lagi yang ditemukan oleh James Brett adalah adanya rapo atau keakraban antara James Brett sama si subjek. Kalau dia kembali ke La Fontaine itu perlu waktu yang lama ketika ingin melakukan body catalepsy atau hand catalepsy sama orang yang baru. Makanya dia bawa subjek, dia bawa asisten 2 orang kemana-mana si La Fontaine ini. Nah, jadilah di situ muncul istilahnya rapo. Dan kalau kita kembali ke Mesmer, jangan bilang Mesmer itu orang yang biasa ya. Mesmer itu orang yang karismatik, ngomong juga berpengaruh gitu loh kan. Karena kan itu kan zaman-zaman era bangsawan ya. Nah, James Brett dikenal sebagai bapak of hypnosis karena dia pertama kali yang memformulasikan konsep trance ini dengan nama hipnosis walaupun namanya fokus. Jadi namanya eye fixation. Oke, nah selanjutnya adalah James S. Dale. Jadi riwayat tentang sejarah James S. Dale adalah dia melakukan surgery, operasi di India tanpa bius, hanya dengan melakukan mesmerism. Tapi di kisahnya juga banyak yang menolak. Bahkan dalam kisahnya dia dicabut izin kedokterannya karena tidak menggunakan prosedur dari dokter, makanya izin dicabut. Tapi sejarah mengatakan ketika di India dia melakukan teori dengan mesmerism ya. Selanjutnya adalah John Ellingson, ini juga seorang dokter gitu kan. Dilaporkan dia melakukan operasi tanpa bius dengan mesmerism gitu. Ini juga Anda bisa pelajari, tapi ini sejarah juga mencatat bahwa hipnosis juga digunakan banyak oleh para dokter gitu. Hanya mungkin saat itu banyak orang yang belum menerima ya. Nah, selanjutnya adalah jadi ketika berkembang banyak dokter-dokter yang akhirnya menggunakan pendekatan ini. Salah satunya adalah sekolah Nancy di Paris. Ini ada Liebald sama Bernheim. Mereka punya sekolah hipnosis dan ini dulu ke medical hipnosis ya. Ada bukunya namanya Hypnotic and Suggestion. Ini dia sudah menggunakan bahasa hipnosis ya. Karena kan lagi-lagi orang yang pertama kali mengenalkan itu adalah si James Brett. Nah, Nancy School ini memproduksi banyak hipnosis gitu ya, hipnoterapis dokter yang menggunakan hipnosis. Mungkin namanya dulu bukan hipnoterapis atau bukan hipnosis ya, tapi ya pengguna jasa medical hipnosis gitu kan. Ini sekolah Nancy School. Nah, terus ada ini nih saingannya nih, Jean-Martin Charcot. Ini dia melakukan eksperimen hipnosis. Dia punya rumah sakit ya kalau nggak salah. Dia punya punya wewenang lah untuk bereksperimen dengan hipnosis. Nah, kalau nggak salah isunya adalah saat itu Charcot mengatakan bahwa bentuk-bentuk dari penyakit yang ada di kaum wanita histeria itu karena adanya masalah di womb gitu loh kan, di kandungannya itu. Jadi dia mengatakan bahwa gejala histeria itu adalah dari sakit fisik gitu kan. Sampai ada kisah di pertemuan ini, di gambar itu di situ ada Sigmund Freud sama Pierre Janet, salah satu muridnya Charcot itu. Nah, di situ Freud bilang bahwa histeria itu bukan karena kondisi sakit fisik, tapi karena pengalaman traumatik. Tapi saat itu Charcot mungkin nggak mengindahkannya. Tapi saat itu Charcot Salpatier School sama Nancy School, Charcot, Bernheim sama Liebald itu sangat terkenal gitu kan. Karena yang hadir tuh semua di sini bukan cuman dokter, tapi ada entertainer, ada banyak hal. Makanya akhirnya muncullah stage hipnosis. Tapi kita nggak tahu siapakah yang pertama kali mengenalkan istilah stage hipnosis ya. Nanti ada Ormond McGill, tapi kalau dikisahkan itu La Fontaine tadi body catalepsy.
Nah, lalu salah satu muridnya Sarko adalah ini nih, Pierre Janet ini. Dia yang membuat buku Disassociation ya, kalau nggak salah Disassociation. Idenya mirip-mirip dengan Freud, bahkan Freud sempat dibilang bahwa dia mencuri idenya Pierre Janet ini. Tapi ya mungkin karena konsepnya berbeda, akhirnya Freud punya cabang baru berpikir, Janet juga punya cabang baru berpikir. Nah, ini Pierre dalam penelitiannya menghasilkan fenomena eksperimen ya. Anda bisa baca tentang Janet, tapi sejarah mengatakan hipnosis berkembang melalui dua orang ini, karena Pierre Janet membuat buku namanya The Discovery of Unconsciousness. Kan Brett bikin buku The Discovery of Hypnosis. Nah, Pierre Janet The Discovery of Unconsciousness. Lalu Freud lah yang mengatakan tadi trauma atau histeria itu karena pengalaman trauma. Idenya muncul. Ada ego, super ego, di mana ada iceberg teori, walaupun ada sebagian psikoanalisis yang bilang itu bukan idenya Freud. Freud cuma bilang adanya pikiran bawah sadar lah, unconsciousness, pikiran tidak sadar gitu kan. Ya banyak juga yang mempertanyakan 95%, 80% itu dari mana. Tapi Freud itu isunya membuat kaum wanita itu jadi berubah. Dulu tuh dianggap bahwa histeria itu atau sakit yang stres ataupun trauma itu hanya terjadi di wanita karena punya masalah kandungan. Tapi Freud bilang, tapi karena pengalaman-pengalaman. Nah, Freud juga dulu menggunakan hipnosis, tapi dia meninggalkannya. Sedikit referensi tentang itu, mungkin Anda bisa cari sendiri. Nah, Freud akhirnya ketemu dengan Joseph Breuer. Dia bikin meneliti salah seorang kliennya namanya, kalau nggak salah Anna O. Muncullah teori katarsis, talking therapy, sama transferensi. Apa itu kedekatan gitu. Jadi Anda bisa pelajari nanti tentang kenapa Freud meninggalkan hipnosis, yaitu tadi adanya transferensi. Oke, ini juga akhirnya muncul talking therapy atau talking cure. Lalu yang berkontribusi juga dalam dunia hipnosis adalah William James. Sebenarnya dia juga berkontribusi banyak nih dalam perkembangan dunia psikologi. Tapi pemikiran-pemikiran James mempengaruhi hipnosis gitu, bahwa pikiran bawah sadar atau unconsciousness itu adalah data yang mempengaruhi cara berpikir seseorang. Nah, lalu seiring dengan kalau kita ngomongin Freud ya, kita ngomongin Carl Gustav Jung sama Adler ya. Kalau Adler ngomongin psikologi individu, kalau si Jung ngomongin psikologi analisis. Dua-duanya dulu awal-awal penikmat hipnosis juga, tapi karena dia pikir dia punya aliran baru, ya makanya ya mereka punya cara pandang sendiri dah tentang hipnosis gitu ya. Tapi berkontribusi. Kalau Jung juga dulu pernah menggunakan hipnosis, ada bukunya. Dia mengatakan ada seorang klien datang ke dia, nggak diapa-apain, akhirnya sembuh, tapi minggu depannya lagi sakit lagi gitu. Nah, itu idenya transferensi itu, keakraban dan kedekatan itu. Nah, ini juga sejarah yang muncul, ada namanya Emily Coué ya. Coué, gimana bahasa Perancisnya, dia bilang tentang autosuggestion, bahwa kesembuhan seseorang itu ketika sakit karena dia ngomong sesuatu sama dirinya. Ini mungkin bahasa Indonesianya, tapi dia ngomong gini, every time and every day I'm getting better and better. Jadi self-suggestion, autosuggestion, ngomong itu mempengaruhi kesembuhan seseorang. Ini juga cukup berpengaruh dalam dunia hipnosis. Sekarang pun kita masih ngomongin ini kan, self-talk, autosuggestion, sugesti diri, apalagi ngomong sama kaca, self-image, citra diri. Ya, ini berhubungan sama teori yang ditawarkan oleh Coué ya. Ivan Pavlov, tokoh behaviorism, ini juga berpengaruh sekali dalam dunia perkembangan hipnosis. Dia bikin condition and reflex, ini peraih Nobel di aliran behaviorism, tapi saat ini sama hipnoterapis di Indonesia atau di dunia khususnya sangat berpengaruh dengan teori jangkarnya dia. Jangkar. Oke, Ivan Pavlov. Lalu nih Clark Hull ini orang yang akhirnya secara akademik gitu ya mengembangkan hipnosis di kampus di Yale. Dia bikin buku namanya Hypnosis and Suggestibility. Jadi dia bilang apapun yang mengasumsikan trans menyebabkan trans. Jadi ketika orang berpikir itu trans, ya itu trans. Nah, Clark Hull ini seorang dosen lah ya. Dia punya murid nanti namanya Milton Erickson.
yang itu sangat menginspirasi Milton Erickson. Oke, cool. Nah ini dia. Jadi Milton Erickson itu memang dia cinta sekali ya sama hipnosis. Dia seorang psikiatri lah ya, dokter, psikolog lah. Dia memang concern dalam dunia terapeutik ya. Makanya dia dibilang sebagai bapak hipnoterapis karena dia menggunakan istilah medical hipnoterapi. Jadi dari tahun 1920 sampai 80 itu diisukan dia menghadapi 14 klien sehari. Makanya banyak sekali pendekatan hipnoterapis dari Erickson yang saat ini masih digunakan karena memang sangat bermanfaat. Misalkan ada istilahnya My Friend is John, conditioning, ada life reframing, banyak. Jadi dia suka ngajar-ngajar nih. Erickson ini bener-bener membuat mata dunia tentang hipnoterapi itu sangat membantu dalam dunia kedokteran ya, terutama ya medis. Oke, Anda bisa baca tentang Milton Erickson. Selanjutnya adalah ini George Esbrook. Jadi berbarengan sama Milton Erickson ada tokoh ini namanya, ini juga jarang diangkat karena pendekatannya otoritatif. Sementara Erickson ini pendekatannya adalah permisif, mohon izin, silakan pelan-pelan. Tapi kedua tokoh ini ya sangat berpengaruh dalam dunia hipnosis gitu. Walaupun George Esbrook jarang diangkat, tapi dari buku referensi yang saya baca, dia termasuk orang yang berkontribusi lah dalam perkembangan hipnosis di dunia ya. Oke, ini ada lagi Andre Weisenhofer. Oke, salah satu General Techniques of Hypnotism. Ini juga jarang diangkat tokoh ini, tapi menginfluence. Nanti juga saya akan buat satu video lagi di mana tokoh-tokoh dunia yang mempengaruhi hipnoterapi dan hipnosis ya, yang sudah wafat atau yang masih hidup. Oke, ini dari Andre Dave Elman. Dave Elman ini beriringan nih sama Milton Erickson. Ya, kalau kita bilang rival nggak juga ya, karena beda background. Dave Elman entertainer gitu kan, dia juga nggak punya latar belakang kedokteran, bukan latar psikolog, dia hanya mencintai dunia hipnosis. Nah, yang terkenal dalam Dave Elman adalah age regression dengan teori pura-puranya acting as if gitu kan. Jadi ini dua tokoh yang berbeda tapi dua-duanya berpengaruh gitu kan. Nah, ini ada lagi Leslie Lecron. Ini memang jarang dibahas dalam dunia hipnosis. Kenapa saya angkat ini? Jadi supaya kita tahu bahwa banyak loh yang berkontribusi. Nah, dia membahas tentang sinyal jari idiometer respon. Kalau dalam hipnoterapi itu kayak gini. Kalau misalkan klien nggak mau ngomong masalahnya, dia cuma bilang yes or no. Walaupun ada Charles Tebet gitu ya kan, ada Charles Tebet yang ngomongin pulse terapi, tapi ini berpengaruh lah Leslie Lecron ini ya. Nah, muridnya, ya kita bisa bilang murid ya, Jeffrey Zeck sama Ernest R. Rossi saat ini mereka masih aktif lah ya dalam dunia pemberdayaan diri. Latar belakangnya mereka juga psikoterapis. Nah, mereka masih menjaga nih warisan-warisannya dari Dr. Milton Erickson gitu kan. Makanya ada Erickson Foundation. Nah, kedua orang ini masih menjaga tentang kemurnian dari pola pikirnya Erickson dari hipnoterapis. Anda bisa mempelajarinya ya. Ada buku-bukunya juga yang cukup banyak. Jeffrey Zeck fokus di brief, Ernest juga ngomongin brief. Dua-duanya sangat bagus kalau baca-baca bukunya. Satu bukunya Ernest itu tentang Conversation with Dr. Milton Erickson. Saya suka sekali itu. Nah, dua orang ini yang saat ini masih mempertahankan lah hipnosis, meskipun sekarang sudah banyak juga orang yang di dunia ya, yang kayak Yapko, Kroger, itu yang benar-benar menjaga kemurnian dalam hipnosis. Nah, sekian dari perjalanan tentang sejarah, semoga bermanfaat. Nah, saya akhirnya mencari satu sumber gitu tentang awal mula bagaimana gelombang otak itu gelombang otak itu adalah bagian dari hipnosis kan. Kalau misalkan dijelaskan dalam kelas-kelas gitu kan, ada gelombang otak dari mulai beta, alfa, theta, delta. Dari mana berawalnya itu? Ya penelitiannya kalau nggak salah ada otak kanan itu bagian otak kanan itu fungsi-fungsi listriknya melemah, sementara kiri lebih tinggi. Itu harus sebaliknya. Tapi ini salah satu awal di mana brainwave itu berhubungan dengan hipnosis di tahun 1949.
Wayne Barker sama MD sama Susan Burguin itu melakukan penelitian. Bisa jadi ini awal cikal bakal dari bagaimana hipnosis dihubungkan dengan gelombang otak. Oke, ini sejarah singkat. Anda juga bisa memperdalam tiap-tiap tokohnya. Kenapa saya buat video ini? Karena agar hipnosis di Indonesia semakin berkembang. Nanti semoga saya bisa sharing tokoh-tokoh hipnoterapi modern sehingga masyarakat kita lebih melek lagi untuk menggunakan hipnoterapi. Itu mungkin dari saya. Oh ya, seperti biasa, like, subscribe, dan share sehingga hipnosis di Indonesia secara khusus bisa berkembang. Saya dengan senang hati berkomunikasi melalui komentar, apapun bentuknya. Tujuannya adalah mencari hal positif ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Bye. Wassalam.